Seperti yang ia pernah katakan di dalam ceramahnya, terlalu banyak pasal yang dikenakan disangkakan kepadanya. Yang nanya, Habib, bagaimana pemeriksaannya di kepolisian? Saya punya 15 perkara. Setiap perkara ada 3 pasal. 3 pasal kali 15 perkara, 45 pasal. Kasus yang melibatkan Rizik Syihab masih ada yang lain lagi, yakni ia membeli lahan kong kali kong jual tanah milik negara kepada Rizik Syihab. Ditulis Ferry Padli di siworld.com. Halo Indonesia. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Ada kerabat, teman, dan kawan yang mengatakan Rizik Syihab itu sebenarnya bisa dihukum berat karena terlalu banyak kasus yang menjeratnya. Tinggal kompromi di belakang layar saja, ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka ia akan lama mendekam di penjara, bahkan bisa saja seumur hidup. Kenapa demikian? Setelah dipikir-pikir, ada benar juga sih. Karena belakangan ini satu persatu kasusnya mulai mencuat ke publik. Mungkin teman-teman masih terngiang-ngiang di kepala dan pikiran kita. Mulai kasusnya dari chat mesum, melakukan pelecehan terhadap budaya Sunda, menista agama Kristen, menghina profesi Hansip, penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, menyebarkan hoaks atau berita bohong di uang Rp100.000 ada gambar Palu Arit, lambang Partai Komunis Indonesia. Yang ini tulisannya BI, yang ini Palu Arit. Ini depan belakang Palu Arit, di sini Palu Arit, di depannya juga Palu Arit, sudah. Ini Palu Arit lambang apa? Hingga yang teranyar, yang turut mengantarkannya ke penjara, yakni memprovokasi massa untuk membuat kerumunan di masa PSBB. Serta ia terlibat aktif dalam kasus kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Melihat rekam jejaknya yang buruk seperti itu, memang orang ini sangat-sangat tidak layak disebut imam besar. Karena imam kecil saja kelakuannya nggak seperti itu. Yang layak adalah Rizik Syihab ini dapat penghargaan dari Rekor Muri sebagai pelanggar hukum terbanyak di Indonesia dengan bermacam-macam kasus. Seperti yang ia pernah katakan di dalam ceramahnya, terlalu banyak pasal yang dikenakan disangkakan kepadanya. Yang nanya, Habib, bagaimana pemeriksaannya di kepolisian? Saya punya 15 perkara. Setiap perkara ada 3 pasal. 3 pasal kali 15 perkara, 45 pasal. Jangan-jangan gara-gara ceramah di Masjid Ampel malam ini nambah 1 pasal lagi. Dan ternyata itu belum seluruhnya loh. Kasus yang melibatkan Rizik Syihab masih ada yang lain lagi, yakni ia membeli lahan milik negara kepada warga setempat. Baru-baru ini PT PN 8 melayangkan somasi kepada Pondok Pesantren Markas Syariah Megabendung, pimpinan Rizik Syihab, untuk segera meninggalkan lahan milik negara yang dikuasainya tersebut. Seperti ini bunyinya. Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara 8 telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak Kabupaten Bogor, dan Markas Syariah milik pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, ujar Sekretaris Perusahaan PT PN 8, Maning DT, tanggal 24 Desember tahun 2020.
Lantas, apa bukti kalau lahan yang diduduki oleh Rizik Syihab di Megabendung itu memang benar-benar milik negara? Dalam hal ini milik PT PN 8? Nah, berdasarkan pengakuan Rizik Syihab sendiri bahwa PT PN 8 memiliki hak guna usaha atau HGU di lahan yang menjadi markas syariah tersebut, yang mana sebelumnya menurutnya tanah itu ditelantarkan oleh negara. Tapi yang namanya tanah negara, mau ditelantarkan, mau dikelola, mau diapakan saja, tetap saja statusnya milik negara. Tidak boleh dikuasai oleh orang lain. Apalagi kan kelompok ini suka banget menjelek-jelekkan pemerintah, bahkan kerap menantang pemerintah. Lalu apa pembelaan Front Pembela Islam atau FPI terkait Rizik Syihab menguasai tanah negara itu? Mereka mengklaim junjungannya tersebut membeli lahan kepada warga sebelum membangun pondok pesantren. Jadi bisa dikatakan hal itu tidaklah merampas tanah milik siapapun. Perlu dicatat bahwa masuknya IBHRS dan pengurus yayasan MS-MM untuk mendirikan pondok pesantren yaitu dengan membayar kepada petani, bukan merampas. Ujar Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Aziz Yanuar. Pembelaan lain dari Aziz adalah saat menjual lahan tersebut kepada Rizik Syihab, warga membawa surat yang ditandatangani oleh aparat kelurahan setempat. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan Aziz berikut ini. Sehubungan dengan adanya somasi dari PT PN 8 terkait lahan di markas syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut melalui video yang ramai sudah beredar, yang pada intinya adalah bahwa pihak Habib Rizik dan markas syariah membeli atau overgarap ya, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat. Sehingga ada satu fakta lagi bahwa diduga PT PN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun. Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Para petani tersebut datang membawa surat yang sudah ditandatangani oleh lurah dan RT setempat. Jadi tanah yang didirikan pondok pesantren markas syariah itu semua ada suratnya. Itulah yang dinamakan membeli tanah overgarap. Dokumen tersebut lengkap dan sudah ditembuskan kepada institusi negara, mulai bupati hingga gubernur. Dan benar tanah tersebut HGU-nya milik PT PN 8 yang digarap oleh masyarakat. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak merampas tanah PT PN 8, tetapi kami membeli dari para petani. Dari pernyataan pengurus FPI itu sudah nampak jelas di mana letak pidananya dan siapa saja yang terlibat di balik kong-kali-kong jual beli tanah milik negara tersebut. Pertama, Aziz Yanuar tidak menjelaskan surat apa yang dibawa oleh warga yang ditandatangani oleh aparatur kelurahan setempat sebagai syarat menjual tanah negara itu. Sementara, untuk menjual tanah yang sah, diperlukan yang namanya surat tanah yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Dari sini sudah bisa dipastikan bahwa surat yang dibawa warga untuk menjual tanah kepada Rizik Syihab tersebut bukanlah surat tanah. Karena Badan Pertanahan Nasional atau BPN tidak akan mungkin menerbitkan surat tanah warga untuk lahan yang ada HGU-nya. Terlalu besar resikonya, yakni bisa masuk penjara. Dengan demikian, ini sudah masuk ranah hukum. Karena secara sengaja menjual lahan milik negara kepada orang lain, yakni Rizik Syihab, tanpa sepengetahuan negara pula. Dan Rizik Syihab juga bisa dipidanakan terkait kasus ini, yakni ia terbukti menjadi penada barang atau penada tanah hasil serobotan. Selanjutnya, perangkat kelurahan, lurah, dan RT yang menandatangani surat untuk mempermulus menjual tanah milik negara itu perlu diperiksa polisi juga.
Sudah jelas-jelas tanah tersebut bukan milik warganya, tetapi kok berani-beraninya menandatangani surat tanah yang mau dijual itu? Termasuk juga bupati dan gubernur di masa lalu perlu dimintai keterangan. Kenapa membiarkan warga menjual lahan negara kepada Rizik Syihab? Lagian juga kan yang jadi gubernur Jawa Barat di kala itu adalah Aher, kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang sangat dekat dengan Rizik Syihab. Menurut berita di majalah Tempo, Markas Syariah telah membangun pembangkit listrik 157.000 watt untuk menerangi pesantren, mendirikan sejumlah bangunan di kompleks pesantren, dan telah mengaspal jalan sepanjang 7 km dengan lebar 6 meter. Dan semua surat diteken oleh Rizik Syihab selaku pengasuh pesantren.